Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua, abang-abang dan kakak-kakak kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk pada video pembelajaran yang ketiga bahasa Indonesia. Semoga abang-abang dan kakak-kakak masih tetap semangat dan harus semangat belajarnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa belajar, Bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma wa amalan sholiha, amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan kita dapat mengamalkan ilmu kita dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut pembahasan kita, yaitu tentang buku fiksi ya. Menelaah dan menanggapi buku fiksi kelas 7 Bahasa Indonesia masih bersama dengan Ustazah Hikmah. Membaca buku fiksi. Membaca buku fiksi berarti membaca buku yang isinya tentang kehidupan, imajinasi atau khayalan sang penulis atau pengarang. Jadi bukunya itu menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh, namun isinya berupa imajinasi atau khayalan dari penulis. Contohnya yaitu ada novel, roman, dan antologi cerpen ya. Novel adalah buku yang berisi cerita seorang tokoh utama dengan pro dan kontra di alur ceritanya, mengenai kisah hidup seseorang dan memiliki narasi yang panjang. Roman adalah cerita fiksi tentang kehidupan tokoh secara rinci dan mendalam, menceritakan kehidupan tokoh dari sejak lahir hingga dewasa. Ya, jadi novel sama roman itu sama-sama ceritanya ya. Ceritanya panjang, alurnya narasi yang dimilikinya tuh panjang. Cuma kalau novel itu terkadang menceritakan kisah seseorang itu dia sudah dewasa dan memunculkan masalahnya dan ada akhir penyelesaian masalah. Sedangkan roman itu dimulai dari dia sejak lahir dan dia juga menceritakan, roman juga menceritakan latar belakang dari keluarga-keluarga dari sang tokoh. Kemudian ada cerpen ya. Antologi cerpen itu adalah kumpulan dari cerpen-cerpen yang sudah dibukukan ya. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah karangan fiksi yang memiliki narasi jauh lebih pendek daripada novel dan roman. Sama-sama ya, novel, roman, dan cerpen ini sama-sama menceritakan kehidupan sang tokoh. Cuma cerpen ini lebih pendek dia narasinya, sedangkan novel dan roman itu memiliki narasi yang sangat panjang. Dan dia dalam bentuk buku ya. Dan cerpen itu kalau kita membacanya cukup dengan waktu yang sebentar, sedangkan novel dan roman itu kalau kalian serius membacanya butuh sampai 2 hari ya, itu kalau cepat membacanya. Kalau Ustazah pernah membaca buku novel itu dalam seminggu baru selesai membacanya. Kalau cerpen dalam sekali duduk ya, dalam waktu yang singkat saja. Lanjut. Petunjuk memilih buku fiksi. Ya, tadi ada novel. Kita ambil buku contoh novel aja ya. Nah, kalau kalian ingin membaca buku novel, ada petunjuk memilih bukunya, yaitu pilihlah buku fiksi yang kalian sukai. Ya, lihat dari segi bukunya, apakah menarik atau tidak. Kemudian baca judulnya. Lalu, bacalah sampul belakang novel. Lihat dari latar belakang isi dari novel itu. Biasanya, kalau kita membaca sampul belakang novel itu isinya menceritakan sebagian tentang isi novel. Lalu, pilihlah novel yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Nah, kalau terlalu mudah, kalian akan bosan membacanya. Sedangkan kalau terlalu sulit,
dengan banyak-banyak kosakata yang tidak dimengerti, ya, kosakata yang tidak dimengerti, kalian akan tidak mau membacanya. Untuk menentukan buku yang akan kalian baca, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, bacalah judul buku fiksi, kemudian pikirkan makna judul buku tersebut. Kemudian yang kedua, baca juga daftar isi buku fiksi tersebut agar kalian mengenali secara sekilas isi buku fiksi tersebut. Yang ketiga, perhatikan gambar-gambar dan judul gambar yang ada di dalam buku fiksi tersebut untuk mengenali lebih dalam tentang apa yang dibahas dalam buku fiksi tersebut. Yang keempat, baca juga simpulan isi buku fiksi atau komentar-komentar tentang buku fiksi tersebut yang biasanya diletakkan di bagian sampul belakang untuk mengenali isi buku fiksi tersebut secara lebih dalam. Yang kedua, question. Question itu adalah pertanyaan, ya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita mengenai buku fiksi yang akan kita baca. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama itu apa? Apa itu topik atau masalah yang dibahas pada buku fiksi tersebut? Ya, siapa tokohnya? Apa temanya? Kemudian siapa? Siapa tokoh-tokohnya? Nah, yang ketiga, kapan? Kapan dan di mana konflik tersebut terjadi? Yang keempat, bagaimana cara pengarang memaparkan gagasannya? Bagaimana kesan kalian setelah membaca buku fiksi tersebut? Yang kelima, mengapa? Mengapa buku fiksi tersebut penting untuk dibaca? Jadi, munculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai buku yang akan kalian baca. Nah, setelah kalian tertarik untuk membaca buku tersebut dan kalian memilih buku itu, maka yang ketiga adalah read, membaca buku tersebut. Nah, ada petunjuk membaca buku fiksi, yaitu bacalah buku fiksi tersebut sampai tuntas. Kemudian, sambil membaca, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tulis tadi. Nah, yang kedua, buatlah target kira-kira berapa waktu yang kalian perlukan untuk menyelesaikan membaca tuntas buku fiksi tersebut. Apakah 1 hari, 2 hari, atau seminggu? Yang ketiga, jadwalkan membaca buku fiksi tersebut setiap hari secara rutin, ya. Jadi, baca setiap hari agar kalian selesai membaca buku tersebut. Yang keempat, berhentilah sebentar membaca setiap 30 menit agar kalian dapat meresapi isi buku fiksi tersebut yang dibaca tadi. Yang kelima, bacalah semua bab buku fiksi secara tuntas. Jadi membaca buku itu bukan setengah-setengah, ya, abang-abang, kakak-kakak. Jadi harus membaca buku itu harus tuntas, ya, selesai semua bab dibaca. Lanjut. R yang kedua adalah recite. Recite di sini adalah menuturkan, ya, meringkas. Ya, setelah kalian baca buku itu tuntas semua bab, lalu kalian ringkas buku tersebut, ya. Apa arti meringkas? Meringkas adalah memaparkan kembali intisari isi buku fiksi secara lebih singkat, ya. Jadi meringkas buku fiksi tersebut dari masalahnya sampai penyelesaian masalahnya, ya. Jadi jangan di awal saja diringkas, tapi penyelesaian masalahnya juga harus ditulis juga. Kemudian R yang ketiga adalah review atau meninjau ulang, ya. Maksud di sini adalah kita membuat komentar-komentar tentang buku fiksi yang telah kita baca, yaitu kita sampaikan keunggulan dan kekurangan dari buku tersebut. Lanjut. Menelaah isi buku fiksi. Kalian dapat menelaah buku fiksi dari aspek berikut, ya. Yang pertama itu adalah keunikan tema. Yang kedua, ketepatan tokoh dan wataknya. Yang ketiga, keunikan konflik dan alurnya.
Yang keempat, kekhasan setting, dan yang kelima, keindahan bahasa. Ini dinamakan unsur intrinsik ya pada buku. Jadi kalau dia buku fiksi seperti novel, roman, dan cerpen, itu terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik pada buku fiksi itu terdiri dari tema, tokoh dan watak, alur dan dengan konflik dan permasalahannya, kemudian setting ya atau latar, kemudian keindahan bahasa atau biasa kita kenal dengan majas ya. Sudah belajar majas Ananda semua? Nah, menanggapi isi buku fiksi. Dalam membaca novel atau buku fiksi, kita harus memahami dan menghayati isi buku fiksi tersebut. Setelah itu akan tumbuh apresiasi terhadap buku fiksi yang kalian baca. Apresiasi berwujud rasa kagum, takjub, terkesan terhadap semua aspek, ya, terhadap semua unsur. Apresiasi terhadap buku fiksi dapat dilanjutkan dengan memberikan komentar atau tanggapan terkait kelebihan dan kekurangan buku fiksi yang telah kalian baca tadi, ya. Tanggapan terhadap aspek intrinsik meliputi A. Alur cerita yang dijalin memunculkan konflik dan penyelesaiannya. B. Tema atau pokok persoalan yang dikembangkan. C. Pesan atau amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang. D. Tokoh-tokoh yang menggerakkan cerita beserta wataknya. E. Latar ya. Latar itu ada 3, tempat, waktu, dan suasana yang mendukung cerita. Jadi latar yang mendukung cerita. F. Cara pengarang menyajikan cerita atau sudut pandang pengarang. Sudut pandang itu ada 3 ya. Sudut pandang pertama, orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga ya. Atau nama bahasa yang lain itu point of view. Yang G, bahasa dan gaya bahasa yang digunakan pengarang untuk menambah estetis karyanya. Ya, majas tadi ada majas hiperbola, majas ironi, dan lain-lainnya. Dalil Al-Quran dalam membaca buku fiksi ya, pada Quran Surah Al-Alaq 1-5. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas buku fiksi. Semoga Ananda mengerti dan paham ya. Dan untuk kalian paham atau tidak tentang buku fiksi, ada tugas untuk Ananda ya, 5 soal kalian kerjakan di buku tulis dan jawab dengan benar dan tepat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Ustazah harap Ananda menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Jangan dilewat-lewati videonya. Jadi agar kalian paham tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang buku fiksi. Ya, jadi membaca buku fiksi itu harus tuntas ya, jangan setengah-setengah. Dan dalam meringkas buku fiksi itu juga jangan di awal ceritanya saja menceritakan tentang tokoh ini, tapi di akhir penyelesaian masalahnya tidak ada Ananda sampaikan. Jadi harus tuntas dalam membaca dan harus tuntas juga dalam meringkas. Terima kasih pada Ananda semua sudah menonton video ini. Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Dan Ustazah mohon ampun kepada Allah. Dan Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.